Oke, Brand Motor Plus, Brand Android Motor masih bersama Mas Fian nih Iya. di Busa Helm Bogor. Nah, tadi kan kita udah ngomongin gimana sih sejarahnya Mas Fian ini bisa buka Busa Helm Bogor yang di lokasi Mas Di Citerep, ya. Di Citerep nih, Karangasem Barat. Karangasem Barat. Nah, sekarang kita ngomongin helmnya nih. Iya. Jadi Mas helm apa aja sih Mas yang bisa di servis di sini nih Mas? Kalau helm sih hampir semua sih sebenarnya bisa, Mas. Semua bisa diperbaiki. Yang penting cocok dengan biayanya saja. Dan juga ada contohnya nih Mas ya. Ya. Ini ada helm nih full face-nya nih tuh. Full face nih apa sih Mas? Ini AGV K1, Mas. AGV K1. Iya. Ini habis diperbaiki kemarin, sempat diajar sama tikus, kain-kainnya rusak. Diajar tikus Mas? Iya, betul, Mas. Dalemannya dirusak sama tikus, kain-kainnya pada sobek-sobek, ini sudah diganti ya, Mas. Oh, ini udah diperbaiki Mas ya? Ganti kulit dan busanya, talenya. Nah, ini kan untuk full face. Nah, ini sampingnya ini Nolan ya, Mas. Ini Nolan N44 half face ini, Mas. ini half face nih Mas Ya. nih. Ini helm favoritnya petouring ini, Mas. Oh iya. Saya suka touring helm-helm begini. Karena dia ada rahangnya sebenarnya, itu bisa dicopot-copot karena ini, tapi nggak dibawa ini. Half face berarti bisa juga Mas ya? Bisa, ini ya? Mas. Ini habis di repaint juga, Mas. Oh, udah habis di repaint. Iya. Iya. Di sini juga bisa repaint, tapi paling polos sama pakai logo sama stiker-stiker bawaan pabrik ini nanti bisa ada lagi gitu. Oh, ini bisa ini juga nih Mas ya. Oh, ini harusnya dicopot dulu Mas ya. Pas di repaint harusnya nggak ada nih Mas ya. Betul, Mas. Kalau pas di repaint kan diamplas semua, dibersihin. Jadi dibotakin lagi, Mas, diulang dari awal lagi. Biar nanti hasilnya seperti pabrikan lagi gitu. Jadi rapi. Oke, nah sampingnya ini ada Helm Aero Aviator, Mas. helm. Nah, jadi buat helm-helm trail juga bisa nih. Bisa, Mas. Ini helm suka disiksa parah sama yang pakai. Ini karetnya tadinya rusak nih, Mas. Ini bisa diperbaiki juga di sini. Oh, ini karetnya Mas ya. Nah, karetnya itu kan suka pada getas kalau udah lama. Mungkin nggak ada yang jual juga gitu. Di sini bisa diperbaiki, Mas. Buat bikin karet customnya itu. Nah, busa-busanya juga kadang rontok, bisa dibenerin juga. Oke. Mas, biasanya nih Mas, kalau misalnya ngomongin busa nih Mas, biasanya yang gampang rusak itu tuh bagian mana sih Mas? Biasanya yang gampang rusak itu banyak kan sih busa atas crown pad itu sama cheek padnya ya, yang sering bersentuhan sama kepala gitu, Mas. Suka rontok busa atasnya atau enggak kulitnya ngeletek biasanya itu gitu, Mas. Sama apa lagi ya? Paling bagian-bagian luar seperti karet-karet gini. Kalau udah kemakan usia suka getas gitu, Mas. Kena matahari, kena, Ya, kena air semua ya Mas ya. Namanya dipakai harian suka rusak. Nah, berarti tapi di sini untuk ngomongin busa semua bisa atau ada bagian yang belum bisa nih Mas? Kalau buat busa hampir semuanya bisa, Mas. Tapi kalau buat bagian kayak aksesoris seperti apa ya, Google Mesh itu ya, kayak helm-helm yang pakai kedok sakrau itu buat cetak-cetakannya kita belum ada gitu, Mas. Tapi kalau buat busa insya Allah semuanya bisa, Mas. Bisa semua berarti ya. Aman ya Mas ya? Aman, Mas, bisa itu. Mau dari tipe half face, full face atau itu semua aman? Aman, Mas. Dari half face, full face, impor, lokal bisa semua, Mas. Nah Mas, biasanya kan selain busa kan ada yang kulit yang sobek ya Mas? Iya. Nah itu kulit yang sobek tuh gimana tuh Mas? Kulit sobek tuh biasanya sih karena dari sononya juga kulitnya kurang bagus, Mas. Jadi lama-lama bisa rusak. Nah, di sini nanti bisa diganti kulit yang lebih awet, Mas. Nah, yang lebih tebal lah. Dan kekuatannya tuh lebih dari kulit yang orinya gitu. Tapi kalau misalnya kulitnya masih bisa dipertahankan, itu masih bisa dipakai, Mas? Bisa, Mas. Tapi sih saran saya sih kalau kulit kalau udah kelihatan retak-retak itu mending langsung diganti, Mas. Daripada bolak-balik nanti bongkar jahitan lagi. Nanti ada efeknya, Mas, kalau sering dijahit itu. Nah, kain orinya nanti banyak lubang-lubangnya gitu ya, jadi makin rusak lah. Nah, Mas, jadi kalau misalnya ada pertanyaan nih, Mas, kalau misalnya dia punya helm tapi kegedean atau kekecilan, itu bisa diservis di sini kan ya, Mas? Oh, untuk buat reses bisa, Mas. Biasanya kan masalah itu perbaikan juga sama itu seputar reses juga. Kadang dia beli karena online size-nya tidak sesuai, nah itu bisa diperbaiki di sini juga.
asal nggak terlalu jauh itu mas. Perubahan size-nya itu dari pemainnya dari XL ke L masih bisa, tapi kalau pemainnya helmnya S terus dibikin XL itu belum bisa mas, karena pasti batoknya S itu kecil, sedangkan kalau buat XL batoknya lebih besar. Nah itu belum bisa tuh mas. Kalau berubahnya masih 1 tingkat 2 tingkat masih bisa lah dirubah busa-busanya itu. Yang penting batoknya pas Batoknya ya, Mas, batoknya nggak beda jauh lah gitu. Cuma besar kecilnya di Busa busanya doang. sama IPS-nya gitu. Nah mas, berapa lama sih mas proses pengerjaan? Proses pengerjaan ya mas ya, sebenarnya kalau buat pengerjaan satu helm itu cuma 2-3 hari ya. Yang bikin lama itu ngantrinya sebenarnya mas. Ya sebenarnya lama. Kalau antri sama antri ya bisa karena banyak gantian ya, duluan yang masuk yang mana itu, sama kesulitannya itu bisa 2-3 minggu ya. Tapi kalau normal ya kalau nggak ada kerjaan, omongnya ngerjain itu satu aja sih 2-3 hari beres sih mas. Berarti harus sabar-sabar nih ya. Nah, kalau karena banyak ya. Iya mas. Tapi kalau kerjaannya simpel-simpel kayak bikin tempat intercom, apa pasang tali, itu bisa ditunggu mas. Kalau itu bisa ditunggu. Oh berarti tadi bisa juga pasang dudukan intercom bisa juga mas? Benar mas. Iya itu kadang kan ada helm yang nggak punya slot intercom itu bisa dibikinin tempat di sini dan prosesnya bisa ditunggu. Tapi tapi pas jam operasional bengkel aja. Kalau di luar itu udah kemalaman. Nah, jam operasional itu jam berapa, Mas? Nah, di sini operasionalnya dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, Mas. Nah, jam 5 sore. Tapi kalau sampai jam 8 itu yang tertera di Google ya sampai cuma terima helm aja gitu. Soalnya di sini kan lingkungannya padat, kalau main malam gak enak sama tetangga, berisik. Untuk harinya, Mas? Harinya dari Senin sampai Sabtu mas. Sabtu. Kalau Minggu libur ya. Minggu libur masih istirahat. Nah berarti tadi bisa juga misalkan banyak nih mas yang kasus pencurian yang hancur di talinya nih mas. Berarti ini bisa juga di sini mas diperbaiki. Kalau tali putus gitu mas ya. Tali putus itu bisa sih dipasang sini, juga punya alat presnya buat pasang tali lagi. Nah tapi kalau biasanya kalau udah dicuri gitu sih hilang ilmunya sih mas. Nah mas tadi kan juga bisa repaint mas. Kalau repaint itu bisa warna apa aja sih mas? Repaint sih bisa sesuai request warna mas ya. Dan itu biayanya juga tergantung warna, pemilihan warnanya. Namanya warna-warna flat, warna standar putih, apa hitam itu sih antara range-nya 700 ribuan. Tapi kalau udah candy, warna-warna candy, warna-warna yang bunglon begitu, harganya bisa di atas itu. Jadi tergantung warna yang dipilih juga mas, dan apa itu jenisnya ya, jenis cat yang dipakai itu memang mengaruhi harga buat catnya itu. Oh berarti tapi tadi untuk motif belum bisa mas ya? Motif belum bisa mas, karena ya ada kendala di desain juga. Kalau repaint itu berapa lama mas? Repaint itu normal ya mas ya, itu sih seminggu selesai mas. Seminggu selesai. Itu sudah sama pengeringan, karena kita juga pakai vendornya yang pengeringannya udah pakai open gitu mas, jadi bisa kering maksimal lah dalam waktu beberapa hari gitu. Paling kan tinggal sisa perakitan gitu yang bikin lama itu. Oh berarti sebelum di repaint itu dibongkar semua dulu mas ya? Betul mas, dipretelin semua biar ventilasi itu nggak macet. Kalau di repaint langsung tanpa dipretelin tuh banyak masalah nanti mas. Dari ventilasinya yang macet, dan itu takutnya gabus bisa kesemprot thinner mas. Kalau gabus IPS kesemprot thinner itu bisa bisa kena damage ya, jadi rusak gabusnya. Jadi nanti bisa mengurangi safety helm itu. Nah mas, untuk harga mas tadi untuk repaint tuh harga berapa mas? Kalau untuk repaint kita startnya dari 700 ribu mas ya, tergantung warna dan apa tuh pemilihan warnanya lah. Kalau repaint itu polos pakai logo, pakai stiker bawaan gitu. Stikernya nanti bikin baru semua. Berarti ada contohnya lagi tuh ya, mas? Contohnya. Di hasil repaint nih. Ya, ini stikernya. Nah ini stikernya. Nah, ditimpa pernis biar awet lagi mas. Jadi nggak ngeletek-letek nanti. Ada kelihatan udah kayak baru lagi nih. Iya. Lagi habis di selain itu busanya juga dibikin. Ya. Busanya juga dalemannya udah diservis. Semua. Jadi luar dalam diperbaiki mas.
Nah, tadi kan udah itu Mas. Untuk harga servis busa tuh Mas, berapa Mas? Untuk perbaikan busa itu paling murah ya, sekitar 150.000 Mas ya, terendahnya ya. Itu buat nebelin pipi itu 150.000, tapi ya rank teratasnya ya kalau hampir 1 juta lebih lah Mas ya, kalau total itu hampir. Sampai bawah 150 sampai 1 juta ya Mas? Ya, sampai 1 juta. Ranknya itu tergantung pekerjaannya juga yang dikerjain apa. Nah Mas, terakhir Mas, untuk kalau misalnya yang benar-benar motor pas sama grid motor yang mau ke servis di sini Mas, ini gimana caranya nih Mas? Kalau mau servis ke sini bisa datang langsung ke alamat kami ini di Karangasembara Barat ini, tepatnya di Google Map bisa ketik Busa Helm Bogor aja, nanti ada posisi tepatnya. Emang tempatnya rada masuk gang dikit, jadi kalau bawa mobil parkir di depan mungkin, tapi umpamanya bawa motor bisa masuk ke dalam sampai ke depan rumah. Dan kalau yang jauh-jauh kayak di luar kota apa di luar pulau bisa pakai ekspedisi banyak sekarang. Yang penting packingnya rapi, kalau bisa ya packing kayu biar aman, itu bisa sampai sini semuanya. Oke Mas, mungkin itu aja. Terima kasih Mas Fian. Oke Mas, sama-sama Mas. Nah, begitu brother. Siap. Mantapnya. Nah, mungkin itu aja. Nanti kita bakal lanjut di video-video lainnya. Gua Erwan, sampai jumpa di video lainnya.